paling dibenci sama gadis di sini. Tapi sekarang dia paling dekat sama gadis di sini. Katanya sih Mas, cewek yang dulu pernah dideketin sama Indra, sekarang stres semua. Tapi yang saya dengar, Indra itu pakai ilmu pelet. Kalian gak buat acara kita banget kok. Kita ngelihat di situ ada seorang perempuan di pocong. Kamu pelet ada pelet. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, kapanpun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mahsarul jinni wal insi, alam ya'tikum rasulun minkum annahum kanu kafirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Episode kita kali ini adalah seorang kakak yang sangat sayang banget sama adiknya. Namanya adalah Waldi. Waldi ini prihatin sama adiknya yang namanya Nina. Kasihan sama adiknya Nina karena adiknya ini sudah berapa bulan terakhir hilang ingatan. Seperti orang stres dan bahkan bisa dibilang seperti orang gila. Ya, ini kita mau kemana sih tadi? Mas, Ke kita desa apa dapat namanya? lapor dari desa Cibayam. Cibayam. Ketemu sama namanya Mas Waldi. Oh, Kang Waldi. Lapor kita bernama Mas Waldi ini sudah mulai resah, Mas. Gara-gara seseorang yang di kampungnya ini sudah membuat gadis-gadis di kampung itu jadi gila, Mas. Astagfirullahaladzim. Gara-gara? Gara-gara satu orang laki-laki nih, Mas. Namanya kalau nggak salah Indra. Indra? Nah, kata warga sekitar, si Indra ini pakai pelet, Mas. Mas, kayaknya kita harus sadarin deh, Mas. Sebelum lebih jauh lagi, Mas. Insya Allah kita sama-sama berusaha berdoa, mudah-mudahan bisa kita bantu. Ya. Amin, Mas. Amin. Akhirnya kita menuju ke sebuah desa yang ada di daerah Jawa Barat. Salah satu santri sudah janjian sama Mas Waldi dan dia pengen menjelaskan semuanya, menceritakan asal mulanya. Dan tujuan dia adalah pengen mengajak yang namanya Indra untuk kembali ke jalan Allah. Katanya sudah sangat meresahkan masyarakat. Kok lewat alang-alang gini sih, Ki? Iya, Mas. Hah? Jalannya kayak gini, Mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu sepertinya Kenapa makan? ada sesuatu di kuburan itu, Pak. Kita cari orang. Ayo kita cari. Ini perbuatan sesat, Bang. Perbuatan sesat ini. Beres ini. Ini pasti. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Makam baru dimakamkan kemarin, meninggal. Sekarang udah dibongkar sama orang, Mas. Dan talinya itu nggak ada di situ. Ada yang ngambil. Dan ini biasanya perbuatan sesat, Mas. Ilmu pelet, Mas. Jadi bongkar orang, Pak. Iya. Kami warga sini nggak terima dengan perbuatan seperti ini. Perbuatan sesat seperti ini. Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Hari ini pun orangnya harus ditemuin. Pokoknya saya minta ke warga. Sekarang juga orangnya kita cari. Jangan-jangan kalian salah satu dari ini juga ya. Pergi dari sini. Jangan-jangan kalian salah satu dari kalian, ha? Pergi sekarang. Iya. Pergi. Awas kalian balik lagi. Udah makanya jangan nekat-nekat naik ke sana lagi. Astagfirullah. Mas, saya dijorokin, Mas. Ambil kena mayat, Mas. Lihat kotor. Tapi benar ada mayatnya di situ. Ya ada, Mas. Ini ada hubungannya nggak sama yang pelapor kamu itu? Mungkin ini ada salah satu buktinya, Mas.
Harus cari tahu kebenarannya seperti apa nih, kenapa bisa terjadi seperti itu. Akhirnya kita janjian sama Mas Waldi ini di sebuah pendopo yang ada di dekat pematang sawah. Kita menuju ke sana. Jalannya susah banget, kita lewatin sawah-sawah yang penuh dengan lumpur. Akhirnya sampailah kita di pendopo. Kita tunggu Mas Waldi di pendopo, nggak lama kemudian dia datang. Dia terkopoh-kopoh dan dia cerita semuanya. Iya, jadi apa ini Mas yang kira-kira bisa kita bantu ini? Tentang adik saya, Mas. Kenapa adiknya Mas? Adik saya tuh suka murung di rumah sekarang. Semenjak kenal sama Indra, pacaran sama Indra, sikapnya tuh sekarang aneh. Kalau Mas Mandala nggak percaya, ikut saya ke rumah. Saya kasih lihat kondisi adik saya. Sekarang Mas. Sekarang ayo. Akhirnya di situ Mas Waldi ngajakin kita untuk ketemu adiknya. Diajaklah kita ke rumahnya Mas Waldi. Sampai di rumahnya Mas Waldi, di situ kita dengar suara cewek teriak-teriak. Dalam kamarnya digedok-gedok itu kamar. Indra. Adiknya nih pengen ketemu sama Indra. Udah ngebet ketemu sama Indra. Segitunya loh coba. Boleh kita lihat Mas? Assalamualaikum. Pas kita pengen tahu adiknya seperti apa, kita buka pintunya, ternyata adiknya di situ melotot ngelihat kita satu persatu dan ngelihat salah satu santri. Dia langsung bilang, Mas Indra, ini Mas Indra, kan dipeluk salah satu santri di situ. Dia senengnya minta ampun, dia kangennya minta ampun sama Mas Indra ini. Jadi santri ini dianggapnya Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Tina ini berusaha terus meyakinkan bahwa dia adalah Indra. Udah dikasih tahu berkali-kali padahal. Sampai akhirnya dipisahin, sampai akhirnya dikasih tahu, dia malah marah. Mbak, ingat Allah, Mbak. Dia malah berontak, malah ngamuk di situ, nyerang santri-santri, nyerang kita semuanya, mukul santri-santri, mukul kita semuanya, kameramen dipukul, dihajar semuanya. Akhirnya kita bingung ini mau buat apa. Kita akhirnya disuruh sama kakaknya, ya Mas Waldi ini, udah mas, coba mas langsung aja ke rumahnya Indra. Ini saya biar tenangin dulu adik saya. Mas ini dipelet ini Mas. Cuman kita kan nggak tahu nih, ya kan, gimana kronologisnya, terus bagaimana kok bisa seperti itu. Kita harus cari tahu dulu ini. Jadi kita ke rumahnya Indra aja. Tadi dikasih tahu rumahnya Indra di mana tadi? Di depan kan? Di depannya. Ya, depannya. Jadi kita langsung ke sana aja, kasihan biar dia ngurusin dulu. Yang mungkin nenangin dulu ya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Mas Indra, yang katanya Mas Indra ini orangnya suka membuat perempuan ini tergila-gila menggunakan guna-guna atau pelet. Kita coba ke sana, coba cek kebenarannya. Kita diberi silakan masuk ke dalam rumahnya dan kita ngelihat dari jauh, Masya Allah. Ini Mas Indra nyuapin ibunya loh. Dia nyuapin ibunya dengan penuh kasih sayang. Berarti Mas Indra ini anak yang berbakti sama orang tua dong. Kenapa orang-orang bilangnya bahwa dia ini anak orang yang kurang ajar? Orang yang main pelet, main dukun. Bener nggak ini kenyataannya? Kita masih belum tahu di sini. Assalamualaikum. Pak Indra, saya Mandala. Ya, sini kawan-kawan saya. Ibu, ya. Imam Indra. Ya, ini mohon maaf, ini kita rame-rame datang ke sini, Ibu. Ya. Kita lagi itikaf di desa ini, tepatnya di Masjid Al-Iksan. Insya Allah kita 3 hari itikaf di sana. Kita belajar agama, Ibu. Ya, sekaligus untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Iya, kalau Pak Indra ada waktu, kita pengen ajak ke sana, kita itikaf sama-sama. Saya lagi sibuk Pak, saya harus ngejagain ibu saya. Oh begitu? Iya. Ibu nggak apa-apa. Ibu sehat kok. Ibu bisa jaga diri. Kamu sekarang lebih baik ikut. Kapan lagi kamu tolak ilmu? Betul Pak, jadi itikaf itu adalah sunnah Rasulullah, ya mengajak orang ke masjid, sama-sama belajar agama. Islam itu bersaudara Pak, kita terikat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau ada saudaranya ya mungkin ketemu di jalan, kita ajak ke masjid, ya insya Allah mungkin mau ke masjid, kita syukur sekali Pak, alhamdulillah. Kita ajak di situ Mas Indra untuk itikaf 3 hari.
Dia pun jawabnya dengan santun, dengan sopan. Dia bilang dia insya Allah akan ikut itikaf 3 hari dan insya Allah nanti habis maghrib dia akan datang ke masjid. Seneng ibunya di situ. Saya pengen mengajak Pak Indra ini ke masjid belajar agama. Kita sama-sama belajar kok Pak. Nanti saya menyusul Pak ke masjid. Pasti saya menyusul. Ya, kapan Pak kira-kira? Kita tunggu Pak soalnya. Insya Allah sudah maghrib Pak saya sudah maghrib. Ketemu di masjid nanti Mas ya. Iya, insya Allah. Menyusul anak saya ke sana ya. Oh, alhamdulillah Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Indra kalau begitu. Sama-sama. Ya, insya Allah kita tunggu Pak Indra ya. Ya Ibu, makasih. Ibu, ya, assalamualaikum. Itu Bu, pada maghrib. Ibunya mendukung sekali. Alhamdulillah anakku mau ikut itikaf. Makanya dia seneng waktu kita ajak anaknya untuk ikut itikaf. Dia mendukung. Dia support anaknya di situ. Dia baik banget sama ibunya. Makanya itu Mas. Dia muliakan ibunya loh. Muliakan orang tua itu pahalanya surga loh. Ini jangan salah informasi kan? Ya, Mas Wali salah kali Ki. Enggak apa, tapi kan Mas Waldi udah cerita ke kita dengan jelas semuanya. Ada bukti juga kan? Iya. Ya juga. Sampai adiknya tadi kan. Mas mungkin dia pura-pura baik kali ini Mas depan kita. Ya jangan suzon dulu, nggak boleh. Udah dilihat anak yang soleh gitu ya kan? Ya ada juga sih Mas. Kayak gini nih, apa di rumahnya baik gitu sama keluarganya. Tapi pas di Tapi apa, kita kan nggak janjian sama dia. Iya kan, kita kan datang tiba-tiba. Dia kan emang melakukan setiap hari mungkin rutinitasnya emang nyuapin ibunya. Masya Allah loh. Ya, udah nggak boleh sudon, kita kembali lagi ke masjid ya langsung ya. Yuk, yuk kita langsung ke masjid ya. Akhirnya setelah ketemu Mas Indra, kita kemudian menuju ke masjid. Kita itikaf di masjid itu dan kita musyawarah di situ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah ini akhirnya kita semua sampai di masjid ini Pak Ustadz ya. Iya. Ini kan tujuan kita untuk ibadah Pak Ustadz di sini. Untuk itikaf 3 hari. Iya. Nah, kita di sini ini tujuannya juga salah satunya membantu seseorang yang katanya sudah jauh dari Allah. Namanya Pak Indra atau Mas Indra. Iya. Nah, menurut informasi dari pelapor kita, kalau Mas Indra ini sudah banyak mengecewakan perempuan, maksudnya Pak Ustadz. Iya, jadi dia pacarin perempuan-perempuan ini, kemudian dia tinggalin. Ya, kebanyakan perempuan ini gila, Pak Ustadz, karena dipelet, Pak Ustadz. Dan tadi kita waktu datang ke sini ya, kita ketemu sama keluarga Pak Ustadz yang ter sekali karena di kuburan anaknya, tali pocong anaknya diambil Pak Ustadz. Gadis yang masih perawan Pak Ustadz, baru sehari kuburannya Pak Ustadz. Kita sempat kaget juga kok ada peristiwa seperti ini. Kita nggak tahu dan menurut saya jangan menuduh siapa pelakunya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, kejadian itu tadi orang mengambil tali pocong dengan menggali itu apa maksudnya Pak Ustadz? Begini, tentang kuburan. Kuburan itu di dalam Islam adalah salah satu tempat yang dihormati. Kenapa? Karena buktinya ketika kita mendatangi pekuburan itu, pemakaman itu, ada adab-adab tertentu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ketika kita masuk ke pekuburan atau ke pemakaman, kita diajarkan mengucapkan salam. Kemudian di kuburan, kita tidak boleh duduk di batu nisan. Apalagi kalau sampai menggali kuburan tadi, mengambil apanya? Tali pocongnya. Jelas itu adalah perbuatan dosa besar. Tidak disyariatkan dalam Islam, dan itu tentunya untuk kepentingan keyakinan tertentu, dan itu batil, dan itu harus diusut siapa pelakunya, dan kita ajak orang kalau sudah ketemu, ajak bertobat kepada Allah karena dia sudah melakukan dosa besar. Pas menjelang Isya, Mas Indra pun belum datang juga. Kenapa ini Mas Indra belum datang? Atau jangan-jangan dia lagi ada kesibukan yang lain? Akhirnya kita coba izin sama Ustadz Ako untuk menjemput Mas Indra di rumahnya. Kita jemput Mas Indra di rumahnya, ternyata rumahnya sepi, yang ada cuma motor dan juga mobil-mobil di situ. Kita kemudian masuk ke dalam rumahnya, yang pagar rumahnya nggak dikunci di situ. Kita panggil-panggil, Assalamualaikum, keluarlah di situ ibunya. Ini kami yang datang tadi pagi, Bu. Oh iya iya. Iya. Jadi saya cuma mau menanyakan Mas Indranya, Ibu.
Tadi kan janji sama kita mau datang habis maghrib. Ternyata kok nggak datang-datang. Kita mau tanya makanya. Kalian nggak ketemu sama Indra? Ya makanya kita nyari ke sini juga. Mas Indranya nggak datang ke masjid, Bu. Nggak ada di masjid, Bu. Tadi dia pamit kok sama ibu, katanya mau ke masjid. Mana ya Mas ya tuh anak katanya mau ke sana, Mas. Wah, jangan di tempat lain, Mas. Maksudnya Abi. Ibu kenapa ini? Ibu kenapa ibu? Bu, Mas. Mungkin nunggu. Ibu kenapa ibu? Ibu mau ke dokter aja. Nggak usah, Mas. Ibu mau ke dokter aja. Kalau ke dalam bisa ibu, Bi. Bi itu. Waduh, ibu. Mas. Kita berusaha bantu ibunya untuk bangun, tukang kebunnya pun bantuin ibunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Kita pamitan pulang dari rumahnya Mas Indra dan pas kita mau keluar rumahnya Mas Indra, tukang kebunnya itu ngasih tahu kita. Tukang kebunnya itu ngasih tahu bahwa Mas Indra tidak ada niatan ke masjid. Sama Mas nyari Kang Indra ya? Iya. Kang Indra biasanya nongkrong di warung Kemang. Nongkrong di sana? Iya. Astagfirullahaladzim, warung kan warung nggak bener, Pak. Mas, bener. Kita semua kaget di situ dikasih tahu informasi dia tukang kebunnya. Akhirnya kita buru-buru ke warung remang-remang, kita cari di sana warungnya dan ternyata kita ngelihat dari jauh segerombolan orang di situ di warung lagi mabuk-mabukan. Dan pas kita deketin ternyata itu ada Mas Indra. Mas Indra duduk di situ. Dia peluk perempuan di situ dengan pakaian seksi. Assalamualaikum. Ya. Kang Indra sama teman-teman kita mau ngajakin itikaf di masjid. Ini kita Itikaf. Bikin kaya itikaf. Itikaf. Pergi aja nih kalian. Tenang, Mas. Kalian ganggu acara kita banget kok. Iya. Semua santri-santri dihajar, dipukul di situ. Kita berusaha untuk jelasin, dipukul lagi, dihajar lagi di situ. Sampai kameramen bantuin semuanya karena mungkin nggak tega sama kita. Jangan ikutin saya lagi. Pergi. Kita dimaki-maki, kita dihajar, dipukul di situ. Kita pun coba mengalah. Udah aja Mas ya. udah gitu. Kayaknya kalau kita paksain nanti bakalan ribut lagi malah. Nah, kita ngalah aja nggak apa-apa. Yuk. Ngalah untuk kedamaian, udah ngalah aja nggak apa. Yuk udah. Keesokan harinya kita muzakarah 6 sifat, di situ bagaimana kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih dengan mengamalkan agama secara sempurna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah summa ilaina turja'un. Kata Allah, tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kami lah kamu dikembalikan, kata Allah. Jadi manusia itu semua akan mengalami kematian. Tetapi orang yang beriman ini, ketika dia mendapat ujian dari Allah, dia sabar. Ketika mendapat kesenangan dari Allah, dia syukur. Dan hal itu, kata Nabi, tidak akan terjadi dan tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Nah, pas kita lagi muzakarah 6 sifat, tiba-tiba di situ ada pelapor kita namanya Mas Waldi. Dia datang ke masjid tergopoh-gopoh, dia di situ panik, dia bingung minta tolong sama kita. Dan dia bilang, Mas tolong, adik saya Nina, Mas adik saya Nina hilang. Saya, kenapa Mas? Adik saya hilang, hilang kemana Mas? Nggak tahu Mas. Astagfirullahaladzim. Ustadz, ini adiknya agak hilang ingatan Pak Ustadz. Iya, takutnya kalau menghilang begini bisa ngamuk kemana-mana ini. Coba kita cari aja Mas sama-sama ya. Ayo Pak Ustadz. Takutnya nanti nekat dan melakukan hal yang nggak diinginkan nanti. Teman-teman itu. Ustadz, ya saya permisi dulu Pak Ustadz ya. Hati-hati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya.
Kita cari adiknya ini di sepanjang jalan, nggak ketemu. Kita cari adiknya di sepanjang penjuru kampung, nggak ketemu. Kita cari adiknya ke warung-warung juga nggak ketemu. Kita cari adiknya ke sungai juga nggak ketemu juga. Akhirnya kita coba datang ke tempat kebun dan juga hutan-hutan. Nina, Nin, Mana sih ya Allah? Nin, Nina, kemana atuh sih? Nina, Nin, Sama. Dengar sesuatu nggak? dengar. Ada. Tuh, dengar kan? Ada perempuan nangis. Dari mana Mas ya? Coba kita cari depan kayak sebelah sana deh. kita berusaha cari suara itu pelan-pelan. Kita banyak doa di situ, banyak istighfar, minta perlindungan Allah. Ya kita terus doa semuanya di situ sampai akhirnya kita menemukan suara itu dan langsung kita menuju ke sana. Dan pas sampai di sana, Apa tuh Mas? Itu di sini deh. Suara apa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? kita ngelihat di situ ada seorang perempuan di pocong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pas kita amatin, laki itu ritual, setelah melakukan ritual, perempuan yang di pocong itu digeret mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita ngapain Mas? Ini Mas, kesana ini Mas. Yuk. Dia ngamuk di situ, kemasukan jin, dia ngamuk di situ. Nggak kontrol emosinya di situ. Santri berusaha nolongin. Saya bilang sama santri, coba tolong bacain doa, tolongin dia. Saya akan coba mengejar siapa laki-laki itu. Karena kita harus tahu siapa laki-laki itu. Hoi! Astagfirullahaladzim. Saya kejar, saya nggak tahu dia lari kemana. Akhirnya saya fokus untuk nolongin dua santri. Karena takutnya dua santri ini kewalahan. Pas saya sampai ke sana, alhamdulillah. Allah Akbar. Mas Wali, Mas, istighfar Mas. istighfar Mas. Mas. Istighfar mas. Astagfirullahaladzim. Pas dia sadar, dia ngeliat adeknya, dia syok, dia nangis di situ. Nina! Nina! Kira selama-lamanya. Nina! Bangunin! Bangun! Masuk! Adik saya, Mas! Saya bangun! Dia emosi, dia marah sama laki-laki tadi. Siapa yang lakuin ini, Mas, adik saya? Siapa yang udah melakukan ini sama adik saya? Saya nggak mau adik saya seperti ini, Mas. Tolong saya! Tolong adik saya, Mas! Tolong! Adiknya alhamdulillah sehat, cuman mungkin dia pingsan di situ. Buru-buru akhirnya kita bopong, kita bawa adiknya pulang ke rumahnya Mas Waldi, ya. Kemudian kita coba obatin di sana. Sama-sama kita angkat. Ayo mas, kita sama-sama angkat. Ayo mas. Angkat Mas. Kepalanya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh iya, makasih. Mbak Nina, Mbak, Assalamualaikum. Udah mulai diajakin sholat, Mas. Belum mau. Mbak Nina harus mulai belajar sholat, mulai belajar Quran, Mbak. Ya, zikir. Kasihan ini kakaknya, setiap hari mikirin Mbak Nina. Mas, ini kayak masih kemasukan, Mas. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika humul kafirun. Ulaika lahum min rabbihim ulaika hum muflihun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sambil air putih aja, Mas. Kita Minum air putih dulu deh. Minum kasihan, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku di mana? Masih ingat kan sama kakaknya? Kak Wali masih ingat kan? Aku Siapa nama kakak? Sorbi. Sama nanya sama Nina. Nina kenal sama Indra. Jadi Nina gimana ceritanya bisa kenal sama Indra? Itu Mas Indra suka sama aku. Cuma aku gak ada perasaan ke dia. Dia tetap ngejar-ngejar aku. Yang ada aku jijik sama dia. Sampai-sampai aku sukanya dia. Lama-lama dia datang ke rumah, bawain makanan, bawain minuman. Tapi gak pernah aku terima. Pada saat itu aku terima makanan itu. Setelah aku makan makanan yang dari Indra, mulai kepikiran Indra terus. Aku sempat dibawa ke rumahnya Indra, kayak ngambil tali putih gitu. Ini tuh tali pocong. Tali pocong itu di gimana itu? Itu gimana gitu ya? Dicelupin ke air yang mau dikasih ke aku. Terus Mbak Nina ini? Iya, terus aku minum. Dia selalu meminta uang aku, Mas. Terus apa lagi, Mbak? Minta uang? Urotin sama Indra. Mbak diporotin maksudnya? Maafin juga sama Indra. Aku dihianatin sama Indra. Indra! Mas, tunggu aja. Mas. Kejar. Agi, tungguin nih. Agi, tungguin, Ren. Ya. Mas. Astagfirullah.
Selama ini lo main pelet kan? Ini gua korbannya. Adik gua. Mas, iya kita tahu ada yang Mas. Sabar, Kang. Ini semua bisa diselesaikan baik-baik, Mas. Udah cabut aja, Pak, cabut aja. Pergi kah? Udah, biarin dia dulu, nenangin dirinya dulu. Udah, dia lagi kalap ini. Tadi kabar ini Mas. Yuk, Mas. Yuk kita coba datang lagi ke tempatnya Mas Indra. Sampai di rumahnya Mas Indra kita bingung. Kok banyak mobil di situ berdatangan. Dan yang keluar adalah perempuan-perempuan seksi. Tapi kayaknya perempuan itu yang bener-bener pengen ketemu sama Pak Indra kayaknya. Iya sih. Kayaknya ya, kita nggak tahu nih, kita lihat dulu nih. Tuh. Akhirnya kita coba ngintai. Ada apa ini? Kenapa ini? Jangan-jangan benar apa yang dikatakan orang. Perempuan-perempuan pada tergila-gila sama Mas Indra. Perempuan-perempuan pada kena pelet. Ya, kita panggil agent kita. Anggi udah dihubungin belum? Udah kan? Udah kan? Udah, nanti Anggi suruh nyamar ke sana. Mas, lagi Mas. Mas, Anggi sini Anggi. Oke. Ini kan kita nggak mungkin masuk ke dalam dengan pakaian seperti ini dan kamera seperti itu ya. Ini sorry banget kamu harus masuk ke dalam. Ya. Kamu nanti pura-pura jadi salah satu dari mereka. Kamu suka sama Pak Indra, ya. Kamu pengen ketemu sama Pak Indra, ya. Nanti cari tahu apa yang dia lakukan. Dengan pakaian yang netral, akhirnya agen kita dikirim untuk masuk ke rumah itu. Rumahnya Mas Indra tujuannya adalah untuk membuktikan kebenarannya. Benar nggak Mas Indra ini main pelet? Benar nggak orang yang tadi malam ritual itu adalah Mas Indra? Kita cari tahu kebenarannya. Saya nyari Pak Indra, Pak. Ini siapanya ya? Saya pacarnya. Pacarnya? Saya Anggi pacarnya. Oh iya. Banyak banget. Dari Mas Indra juga? Teteh, ada teteh ngapain? Pacarnya juga? Iya. Kalau orang normal tidak terkena santet atau pelet, pasti akan cemburu lah, pasti akan jealous lah. Pacarnya punya pacar lagi, ini enggak, mereka santai aja, mereka seneng. Mereka tergila-gila sama Mas Indra, ini pasti ada yang nggak beres. Iya sih, tapi wajar ya Mas Indra teh punya pesona. Jadi cewek-cewek teh pada seneng sama dia, saya juga seneng. Mas, dari siapa? Mas Indra keluar. Mas Indra. Mas Indra. Akhirnya Anggi di situ dipaksa masuk ke dalam untuk didulukan di situ ketemu sama Mas Indra. Sorry ya tadi di luar teman-teman saya biasa lah. Iya Mas, kok pada ngantri gitu ya Mas? Nggak tahu tuh teman-teman biasa kayak gitu tiap hari. Aduh. Mas Indra di situ benar-benar berusaha untuk mempesona lawan jenisnya. Dia mempersilahkan dengan sopan, dengan santun, dan kemudian dia masuk ke dalam kamar. Ngomong-ngomong, kamu kasih aku dong ya. Apa nih? Kopi. Enggak, air putih aja. Air putih aja? Heeh. Tunggu bentar ya. Iya. Indra ini masuk ke dalam kamar, agen kita langsung ambil inisiatif, ya. Dia ambil gambar, dia lihat berusaha intip yang ada di dalam kamar. Apa yang terjadi yang ada di dalam kamar itu? Apa yang dilakukan Mas Indra yang ada di dalam kamar itu? Dari balik jendela, di situ ternyata Mas Indra lagi melakukan ritual. Dengan lampu padam, ya. Dengan suasana gelap, ada lilin-lilin di sana, ada gelas-gelas di situ yang sudah disiapkan, dan ada minuman yang akan dituangkan, dan juga ada kain putih. Jangan-jangan yang dilakukan Mas Indra itu yang semalam itu adalah Mas Indra. Dia ambil tali pocong itu dan digunakan untuk memelet perempuan-perempuan itu. Setelah tali pocong itu dicelupkan ke gelas-gelas itu, dia baca mantra-mantra. Dia baca sesuatu yang kita nggak tahu apa itu. Ini pasti syirik.
Kemudian dengan bangganya, dengan yakinnya, dia ketemu sama agen kita di situ. Dan minuman itu langsung disuguhkan ke agen kita. Untungnya agen kita di sini sudah baca doa dan kita semua juga baca doa buat Anggi supaya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Agen kita langsung minum minuman itu dan ternyata seger kan ya? Ya, lumayan lah Mas. Aus dari Jakarta belum minum. akhirnya di situ Indra yang ada pikirannya cuma mesum, dia minta Anggi untuk melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah. Dia berusaha untuk mengajak tidur di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak perlu pakai buka-buka gitu deh Mas. Enggak, ini cuma gerak biasa aja kok. Karena ruangannya tertutup aja. Tuh. Mas, kayak saya mau pulang aja deh. Oh pulang Gi? Enggak, saya mau kerja. Mas, tolong Mas. Mas. Dan akhirnya agen kita berontak. Nggak mau Mas. Nggak mau. Nggak mau. Anggi dalam bahaya. Mas, tolong Mas. Mas, tolong jangan. Mas, jangan. Jangan. Saya mau. Mas, tolong. Mas, saya mau. Mas, saya mau. Kita selamatkan Anggi di situ, tapi ternyata ya 2 santri dihajar babak belur, kita juga dihajar di situ. Kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita kalah di situ. Mas dia mau. Mas dia nyuruh saya buka baju Mas. Mas dia nyuruh. Kita dikuasain mereka, tapi alhamdulillah Allah mengiring seseorang di situ. Ibu. Bu. Ibu kenapa kan Bu? Bu. Bu kenapa Bu? Mereka mau mencuri di rumah kita Bu. Dengan bantuan cewek itu Bu. Gak apa-apa Mas. Mas, mereka orang jahat Bu semuanya Bu. Pergi kalian. Kalian yang ngomong. Ini anak saya ya. Kita jelasin bahwa tujuan kita adalah pengen mengajak Mas Indra itikaf. Tapi apa yang terjadi? Tadi kawan saya Anggi, Ibu. Sengaja kita suruh untuk masuk ke dalam ya. Bener Anggi? Bener Bu. Kita semuanya ketemu sama ibunya. Di situ agen kita cerita di depan ibunya. Apa yang terjadi semuanya. Apa yang dilakukan Indra di situ mulai dari ritual. Pas saya masuk juga saya melihat Mas Indra memberikan saya minuman air putih. Dan air putih itu dicelupin pakai tali pocong. Maafin Indra Bu. Maafin Indra Bu. Maafin Indra. Jangan maafin kamu kalau kamu belum dapat. Kamu harus minta maaf sama yang korban kamu. Ibunya Mas Indra nangis di situ. Dia nggak percaya ternyata anaknya benar-benar melakukan kezoliman di situ, melakukan dosa besar. Ibu juga perempuan, ngerasain gimana rasanya Indra. Kalau ibu disakitin juga akan merasakan seperti mereka. Di situ dia nangis, dia sujud di kaki ibunya. Dia minta maaf sama ibunya dan dia bilang semua yang dia lakukan ini, rumah, mobil, tanah, kekayaan semuanya itu buat ibunya supaya ibunya bahagia. Bu, apa yang Indra lakukan ini untuk ibu semuanya Bu. Indra punya mobil, punya apa ini untuk ibu. Karena Indra sayang sama ibu. Habis Indra tuh capek Bu. Dihina sama orang-orang sini Bu. Orang miskin. Indra, walaupun kamu orang miskin, walaupun kamu jelek, tapi kita masih punya harga diri. Ibu bangga sama kamu kalau kamu jadi orang baik. Selama ini kamu dipercaya untuk orang baik, tapi ternyata ibu ngecewain ibu.
pergi Jangan, daripada Bu. punya anak seperti Jangan, kamu. Bu. Jangan, Bu. Ibu kecewa. Bu. Ibu gak punya anak sama sekali. Dia tambah nangis di situ. Ibunya bilang kalau kamu tidak mau berubah, tidak mau tobat, ibu akan pergi dari rumah ini, nak. Ibu akan meninggalkan kamu dan ibu tidak mau menganggap kamu sebagai anak. Bu, jangan. Jangan tinggalin Indra, Bu. Kami minta maaf, Bu. Takutan di situ Indra. Dia mohon sama ibunya, kasih kesempatan saya, ibu. Saya mau bertobat. Kamu mau tobat, mau kembali ke jalan Allah, ibu mau mengampuni, maafkan kamu ya. Indra sumpah. Indra gak mau kehilangan ibu. Maafin Indra, Bu. Ibu, kalau diizinkan, saya mau mengajak Mas Indra, Ibu, untuk ke masjid, Ibu, untuk belajar agama, Ibu. Akhirnya di situ dia menyesalin perbuatannya, dia mengaku salah, dia janji sama ibunya mau bertobat, dia janji sama ibunya untuk itikaf. Alhamdulillah. Kamu mau kan? Ikut itikaf ya. Kamu mau bertobat ya demi ibu. Kalau kamu sayang sama ibu. Indra mau. Demi ibu akan aku lakuin, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mas Indra, nanti sama-sama bareng kita ke masjid, Mas Indra, ya. Iya, insya Allah kita belajar agama 3 hari saja, Mas. Ya. Iya, nak ya. Insya Allah, Bu, ya. Ibu ya. Kita ajak di masjid Mas Indra di situ, ya kita ajak wudhu. Nah kemudian kita ajarin dia sholat. Dia ikutin gerakan sholat. Nah pas dia ikutin gerakan sholat, Mas Indra ini jatuh ke belakang. Dia langsung berontak, dia marah di situ, dia kesurupan. Mungkin tenaga dari jin itu berusaha berontak, nggak kuat di situ mendengar ayat-ayat Allah dilafalkan di situ, apalagi dalam masjid. Dia berontak, ditenangin sama kameramen, ribut sama kameramen di situ. Mas Indra di situ marah, nggak kontrol di situ, dia kesurupan. Sampai akhirnya kita selesai sholat baru kita doain Mas Indra ini. Kita doain, kita bacain Al-Fatihah, kita bacain ayat suci Al-Quran, kita bacain Al-Ikhlas, dan kemudian dia pelan-pelan sadar. Dan kemudian di situ alhamdulillah jinnya sudah keluar dari tubuhnya Mas Indra dan dia lemas di situ. Sembuh Pak ya? Ya. Sembuh. Alhamdulillah. Nah ini kalau sudah dikendalikan setan, manusia ini ketika mendengarkan kebaikan, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan nggak kuat. Kadang-kadang dengan keyakinan-keyakinan tertentu orang itu kan menggunakan ajimat-ajimat gitu. Itu coba ini, ada nggak dia ajimat-ajimat seperti itu, coba dicari. Coba dia saku-sakunya. Coba. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Benar Pak Ustadz. Ini mungkin yang dari
kuburan yang dibongkar gitu ya. Iya, Bos. Diambil ininya untuk ajimat-ajimat dengan keyakinan tertentu. Nah, ini yang menyebabkan dosa besar itu, yakin kepada itu. Astagfirullah. Kalau orang yang beriman semuanya dinisbatkan kepada Allah. Tetapi orang yang di dalam ada sifat syirik, salah satunya ini. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh kita yakin kepada seperti itu. Ini mending dibakar aja. Bakar gimana? Bakar aja, bakar aja. Dosa-dosa ampun sama Allah. Niat bertobat sungguh-sungguh dari dalam hati. Iya. Kalau sungguh-sungguh niat bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada waktu siang. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada waktu malam. Artinya apa? Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau betul-betul kita mau bertobat kepada Allah, di dalam hati kita tanamkan bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Kemudian karena sudah tertanam kita keyakinan bahwa itu perbuatan dosa, berangkat kita dari keyakinan itu untuk bertobat kepada Allah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang memohon ampun, adalah mereka yang bertobat kepada Allah. Niat ya untuk tobat dari hati yang paling dalam ya, sungguh-sungguh. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Pas saya lagi wudhu datang ibunya di situ. Ada apa, Ibu? Gimana Mas perkembangan anak saya Mas Indra? Oh, Indra, alhamdulillah, Ibu. Ini Ibu hari kedua Mas Indra itikaf di masjid. Coba Ibu lihat sendiri di situ. Ibu coba lihat apa yang dilakukan Mas Indra saat ini. Ibunya bangga, di situ dia menangis. Dia titip sama saya, Mas tolong jagain anak saya Mas ya. Saya berharap anak saya bisa istiqomah dalam ibadah, bisa menjadi anak yang soleh. Udah berubah. Tolong titip anak saya, bimbing ke jalan Allah ya Mas ya. Makasih Mas sudah bantu saya, bantuin anak saya. Insya Allah Ibu ya, minta doanya Ibu ya. Bagaimanapun juga doa seorang ibu untuk anaknya itu insya Allah dikabulkan sama Allah Ibu. Amin. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba yang telah melakukan zina ya Allah. Minum minuman keras yang dilarang olehmu ya Allah. Saya percaya selain kepadamu ya Allah. Hamba mengaku kesalahan hamba ya Allah. Aku bertobat untukmu ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut dulu nyawa orang tuaku ya Allah. Sebelum hamba belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah surga pada orang tuaku ya Allah. Besok harinya, hari terakhir waktu itikaf, kita ajakin dia silaturahmi ke rumah-rumah tetangga. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, Bu. Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya Ibu. Kamu ngapain di sini? Kamu minta maaf ke saya setelah anak saya gila sama kamu. Kamu pelet anak saya. Ini anak saya bangkrut kayak mobil. Untuk biaya hidup kamu. Kamu Astagfirullahaladzim. Bu, kurang ajar.
Bu. Bu, iya, ibu, udah ibu, astagfirullahaladzim. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang anaknya menjadi korbannya Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu korban Mas juga. Iya Pak. Ya Allah Mas banyak sekali korbannya Mas. Astagfirullahaladzim. Mas bikin dia gila juga dengan ilmu sesat Mas itu. Saya tampakin begitu aja Pak. Mas tadi udah minta maaf belum sama ibunya? Udah. Sekalian Mas minta maaf aja lagi, nggak apa-apa coba. Boleh coba Mas minta maaf, nggak apa-apa minimal Mas harus minta maaf. Iya, coba. Bu, saya mau minta maaf Bu. Assalamualaikum. Bu. Saya mau minta maaf Bu. Saya kan udah bilang kan, kamu ngapain minta maaf di sini? Saya tidak maaf, pergi kamu. Namanya orang tua anaknya dizolimin, anaknya menjadi stres atau gila, pasti marah, emosi. Itu yang terjadi sama ibu tadi. Diusir Mas Indra, kita semua diusir. Pergi kamu, pergi. Pergi. Bu, dia minta maaf. Sedikit aja Bu. Dia mau minta maaf Ibu. Tolong kasih kesempatan Bu. Dia benar-benar mau tobat Ibu. Bu, dia benar-benar mau tobat Ibu. Bu. Pergi kamu, pergi. Ya Ibu udah. Masih. Mas Indra di situ dia nangis. Dia minta tobat sama Allah. Ini semua kesalahan saya ya Allah. Tolong maafkan saya ya Allah. Ya, emang nggak gampang minta maaf itu. Ya, nggak gampang Mas udah nyakitin banyak orang soalnya. Jadi Mas harus lebih sabar lagi. Yang penting Mas udah janji sama Allah untuk komitmen bertobat. Ya. Mas kita ke masjid lagi Mas ya, sabar Mas ya. Ajak ke masjid lagi. Ya, ajak ke masjid lagi. Yuk. Kepada Mas Indra dimohon untuk menceritakan pengalamannya selama 3 hari di masjid ini. Bagaimana peningkatannya? Silakan, gimana Mas? Alhamdulillah Pak. Saya udah mulai bisa usul sholat Pak. Saya yang benar-benar bertobat Pak dengan pengalaman buruk saya dulu Pak. Saya malu Pak. Sama ini dosa yang sudah saya perbuat Pak. Saya malu sama Allah dan saya malu sama semuanya. Selama ini ibu saya nggak tahu apa yang telah saya perbuat di masa lalu. Padahal selama ini saya sering menjolimi semua perempuan. Bahkan saya menjinahi Pak. Dia menangis di situ, dia merasa bersalah selama ini menggunakan cara-cara kotor untuk membahagiakan ibunya, bukan mendoakan ibunya. Dia salah, dia insaf di situ. Ya sudah, kalau sudah gitu, ini kan sebenarnya dosa itu aib, udah jangan diceritakan kemana-mana, cukup pengalaman pribadi. Dan itu kita pendam rapat-rapat, tapi kedepannya kita niat untuk bertobat dengan sungguh-sungguh ya Mas ya. Insya Allah Pak. Dia cerita, dia bahagia itikaf di masjid. Dia merasa tenang, dia merasa damai. Dia merasa baikan dan dia janji tidak akan mengulangi cara-cara kotor itu. Saya baik sekarang Pak, setelah saya itikaf di sini. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada tukang kebunnya datang ke masjid. Kenapa banyak perempuan Pak? Di mana?
Belum, Pak. Barang-barang berharga pada diambil, Pak. Saya pamit duluan, Pak ya. Iya, Pak. Buru-buru kita langsung menuju ke rumahnya Mas Indra dan pas sampai di sana. Bu! Bu! Kalian apa sih aja? Ibunya kan sakit jantung. Indra pun panik, Indra langsung lari. Bu. Minta maaf ya, Bu. Indra nyesel, Bu. Nggak akan ulanginya lagi, Bu. Indra janji bakal jadi anak yang soleh, Bu. Indra ingin jagain Ibu. Indra ingin merawat Ibu. Indra pun menangis di pelukan ibunya. Indra janji untuk insaf. Indra janji tidak akan mengulanginya lagi. Subhanallah. Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada. Astagfirullahaladzim. 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 Tidak ada ceritanya uang yang tidak halal bisa kita gunakan untuk bersedekah ataupun berbuat baik buat orang tua. Tidak ada ceritanya. Itu haram sama saja. Kalau kita mendapatkan uang dari cara-cara haram, ya, kita berikan sama orang tua, jatuhnya juga haram. Tidak manfaat buat orang tua itu. Ya, buat saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi kalau kita ingin bahagia, kita ingin menyenangkan hati orang tua, menyenangkan istri kita, menyenangkan anak-anak dan keluarga kita, amalkan agama secara sempurna. Insya Allah kalau kita amalkan agama secara sempurna, jayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih dan bertenangnya dengan kedamaian, dan insya Allah surga ada di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.